saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat berbakti di rumah Tuhan. Bagi yang pertama kali berbakti di rumah Tuhan, selamat datang keluarga Pak Mayor Sabteno. Ya, selamat datang. Kita senang Sabteno bersama dengan ibu dan keluarga Roland boleh hadir bersama dengan kita. Ya, siapa lagi? Ya. Baik, sekali lagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sekaligus hari ini kita prihatin oleh karena gempa yang terjadi di Palu. Ya. Jadi kita nanti akan memberikan sebagian berkat kita untuk gempa di Palu. Saudara sekalian, sebelum ibadah dimulai, saudara sekalian bagi berdiri, Partai dan Maya dan Batu akan menghabiskan ibadah ini. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami karena berkenan Tuhan memberkati kami sepanjang malam dan pagi ini kami bermalam. Kami siap lagi menyembah Tuhan melalui kesucian. Maka menyerahkan ibadah ini kami habiskan biar jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Pada selanjutnya dipimpin oleh saudara Amiga. Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 27. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Rasaku akan membayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Dialah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Pujian mengatakan, besar setiamu ya Allah Bapa, besar dan berlimpah kepadaku. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya.
dia selidiki aku melihat aku dan Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi. Kita selalu diselesaikan. Dia tak pernah habis dalam kita. Selidiki aku.
Tadi masalah keselamatan, sehingga Bapak Ibu sekalian selamat pagi. Pengakuan iman dalam keselamatan. 1. Kami percaya bahwa Alkitab yang menjadi dalam dan bahwa merupakan kitab yang mengenai iman dan praktik ibadah. Kami percaya bahwa kecintaan, pemeliharaan, dan pemeliharaan semesta hanya pada Yesus jelas. Kami percaya bahwa hidup yang baik dalam Allah dan di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dan dalam sana dan bumi dan sama kuasa dan kebenaran. Kami percaya bahwa di dalam agama Yesus Kristus sifat sekalian yang bisa bersama dengan demikian Yesus Tuhan dan juga sesungguhnya manusia lain. Kami percaya bahwa dunia percaya dalam Allah mereka hilang kesedihan dan mereka menyebabkan semua manusia menjadi berdosa kesalahan sekali kali dan mereka hari patut mengampuni. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus pada secara dan kematiannya sudah mengadakan damai yang sedang ini sehingga bagi siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa kesalahan yang dapat Allah percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan hal yang kepada Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah pada iman pada Tuhan kami Yesus Kristus dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian karena Allah itu dalam diri. Kami percaya bahwa berlangsungan kami diselamatkan dengan kepada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan dan bahwa segenap roh dan jiwa dalam tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak percaya pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya dan kita tunggu hari pengadilan pada akhirnya berbagai negara dan saja dan hukuman secara Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal tubuh. Itulah hukum yang terutama dari pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan hukum pertama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kemungkinan dengan seluruh orang dan kehidupan. 20 yang berikut mengatakan bahwa kita mengingat dan tidak memberikan yang selalu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya dalam materi, tapi itu kita senantiasa. Oleh sebab itu kita juga mengucap bahwa kita sedang diberkati dan kita selalu diberkati terutama keselamatan dalam Tuhan. Ini yang pertama, ku beri yang terbaik.
juga jadi Tuhan kalau kita akan diberkati. tidak hanya keselamatan, tapi juga menjadikan bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, janjinya bahwa dia akan kita. Kita akan masuk dalam rumah kesaksian kita, kesempatan pertama dan yang sebelumnya, URBNPK nomor 1. Baik kemarin, hari ini dan selamanya, Tuhan Yesus tidak berubah, Dia sama saja. Tuhan Yesus
kembali lagi di Koros ini untuk ikut ibadah karena anak ajak saya sama istri untuk kita ikut dalam rekreasi. Saat ini setelah anak-anaknya sudah selesai sekolah, sudah dapat rapor naik kelas 1 dan lulus SD 1. Saya bersyukur untuk berkat Tuhan dalam rumah tangga kami yang Tuhan sudah karuniakan dalam rumah tangga kami. Kemarin kita dari tepatnya di mana kami pensiun tinggal di sana bersama dengan anak dan keluarganya, dan kami sudah dihantar dan dipimpin oleh Tuhan dengan baik sekali dalam perjalanan. Walaupun memang agak sepi, tetapi rasa capek itu terasa juga ya. Walaupun cuma kerjanya cuma duduk saja dalam mobil. Saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya ada sampai saat ini. Saya pernah ke rumah sakit jantung di Jalan Matraman, Jakarta Pusat. Saya periksa dokter di situ dan ya macam-macam lah, masuk dalam X-ray itu, lalu periksa otak, periksa segala macam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya bypass. Wah, dok, kok langsung bypass? Biasanya ada orang pasang jantung, pasang ring. Lalu dokter bilang, Bapak punya penyakit ini sudah tidak bisa pasang ring lagi, harus bypass. Waduh, saya bicara dengan istri melarang saya untuk bypass, dan juga teman-teman Koros Polonia. Waktu itu saya masih OP di Polonia, mereka mengatakan, jangan mayor, minum obat ini saja, minum obat itu, minum obat. Tahu-tahu orang-orang yang kasih nasihati saya, dua-dua Tuhan sudah panggil pulang. Dan sama-sama kita semua jantung semua. Wah, ini puji Tuhan, sampai sekarang jantung saya agak tenang dan dia tidak rewel, dan saya terus bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakit saya. Dan saya sudah tidak minum obat yang biasanya di bawah lidah itu ditaruh kalau dia serang. Puji Tuhan sekali lagi untuk lawatan dan jamahan Allah bagi jantung saya. Dan sekarang saya penyakit lain lagi, suka lupa. Tanya sekali, balik tanya lagi ulang sampai istri dan anak kadang-kadang ngomel-ngomel. Apa yang baru dibilang tuh? Tanya lagi. Ya, saya tidak tahu apakah ini karena dulu orang tua saya atau oma saya tanya berulang-ulang, saya marah-marah. Dan sekarang kembali kepada diri saya sendiri, anak dan istri kadang-kadang ketawa saya. Sudah tanya, tanya lagi. Sudah tanya lagi. Ya begitulah ceritanya. Kalau sudah pikun-pikun ini repot juga. Dan saya bersyukur kalau sekali lagi Tuhan masih izinkan saya ada sampai hari ini tanggal berapa ini? Ya, dan 2 minggu terakhir ya di bulan Juni ini. Dan saya bersyukur Tuhan masih izinkan saya melihat perkembangan cucu-cucu yang Tuhan berkaruniakan, dan juga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan ya puji Tuhan, Tuhan masih berikan saya kekuatan dan kesehatan. Ini yang saya syukuri, dan saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak hanya baik, tapi dia sungguh amat baik. Puji Tuhan, dan kiranya
saudara-saudara yang ada di Polres Jogja ini tetap setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau saya melihat orang-orang yang murtad itu, saya bilang, Tuhan, waktu mereka kecil di sekolah minggu, apakah ibadah itu tidak membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat? Kalau kita punya istilah di Bala Keselamatan, ada prajurit muda, ada korps kadet, ada sekolah minggu, ada GPS, ada ibadah dewasa, ada PKP, ada PKW. Oh, ini tinggalkan Tuhan ya. Ya, kiranya doa saya, Tuhan tolong dan jaga saudara-saudara. Saudaraku, saya hanya mau katakan, hidup ini kata Alkitab hanya sementara. 70, kalau lebih 80, lebih daripada itu, ya itu sudah menyusahkan. Jadi hidup kekal selamanya di surga. Sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara. Kiranya ini juga mendorong saudara-saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya kesaksian ini juga jadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan juga melalui kesaksian ini kita semuanya terberkati. Tuhan memberkati kita dan selamat beribadah. Amin. Untuk kesempatan yang terakhir, saya nanti minta dari beberapa orang lagi. Pokoknya saja, dia sama saja, dia sama saja. Kita yang berubah, tapi Tuhan tidak. Dia sama saja. Ya, selamat pagi saudara sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya juga berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih baik dalam keluarga saya pribadi dan sudah sangat menunjukkan kami ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anak saya pertama sudah menunjukkan untuk boleh lulus dari SD dan akan menuju ke jenjang SMP. Sekarang bilangnya kelas 7 ya. Saya masih biasa ngomong kelas 1 SMP. Tapi sekarang dari sebetulnya kelas 7 dan anak saya yang kedua juga sudah bisa dari yang bulan kemarin dan juga sudah dinyatakan naik kelas 5 dan yang terakhir sudah buat kita juga dia akan masuk ke playgroup atau kelompok bermain di tahun ini, jadi sudah mulai masuk TK. Biasa bersyukur Tuhan karena Tuhan lebih baik pada kami sudah menjaga anak saya ya, khususnya anak saya yang pertama ya, dia karena kami sangat berhubungan sekali untuk dia kemarin ujian SD, apalagi bahkan ada yang namanya itu TKA kemarin kita juga cukup sulit ya, artinya berjuang untuk mengajari dia, yang bertemu dengan saya juga masih bisa bantu untuk mengajarkan saya, dan puji Tuhannya dia boleh mengikuti bulan tersebut dan sepanjang ujian yang diikuti ya, kalau ditanya di sini ya bisa terus ya, kita juga kurang tahu ini bisa ini sejauh apa bisa ya kita percaya saja bahwa dia memang bisa melakukan pulang itu dengan baik dan dia berjuang memang berdua Tuhan itu adalah baik dan dia boleh lulus dan sudah dari dulu sudah bekerja dalam pekerjaan saya. Ya, saya bersyukur karena saya dimudahkan saat ini pekerjaan yang bisa ya 90% saya bisa bekerja di rumah. Jadi saya merasa sangat bersyukur hal itu. Jadi antar jemput anak saya sekolah saya bisa lakukan juga. Sehingga ya ini saya membuat saya juga cukup bersyukur ya karena saya bisa antar jemput mereka pagi dan jemput mereka pulang. Meskipun kadang berusaha saya juga kadang sampai jauh-jauh malam dan sampai pagi baru selesai, tapi ya saya bersyukur untuk hal itu dan juga hasil saya masih Tuhan saya untuk bekerja juga
Saya bersyukur juga karena itu sehingga kami boleh menunjukkan kepada kami hari demi hari. Saudara istri dan anak saya semoga berbat kita akan menyanyi bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, yang sampai sebelum pas tidak lupa dengan saya, ya. Sebab beliau adalah teman saya semenjak masih renang. Kalau tidak salah dulu di tempat ini mengingat acara apa saya lupa waktu itu, ya. Di tempatnya kalau tidak salah di tempat drum, ya. Lalu gerejanya sebelah sini. Bagus saudara sekalian, yang tidak menyenangkan buat saya karena saya sakit, ya. Jadi badan panas tapi terasa menggigil begitu. Kemudian sampai sekarang kayaknya belum sembuh betul saya, ya.
tadi malam saya batuk terus dan saya belum bisa tidur saudara sekalian sampai pagi ini. Jam 4 tadi saya cari apotek yang bukan 24 jam, saya cari obat batuk untuk meredakan batuk saya. Jadi itu pertama saudara sekalian. Jadi walaupun saya sakit, tapi puji Tuhan saya tetap bisa datang ke rumah Tuhan, ya, ke gereja ini. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni, ya, sepulang kami dari acara ada mitoni, ya, kalau istilah Jawanya. Mitoni itu orang yang hamil 7 bulan atau daripada. Nah, kebetulan karena pelayanan jadi kami ke sana. Nah, sepulang dari Prambanan Panggil itu tempatnya yang ditoni tadi itu kurang lebih 3 kilo dari jalan besar jalan Jogja Solo. Nah, ketika saya keluar dari jalan selatan menuju ke jalan Jogja Solo, saudara sekalian, ketika saya belok, belum lama saya belok, tiba-tiba dengar suara rupiah keras sekali. Lalu saya bilang ke istri saya, waduh ini kena mobil kita, saya bilang gitu. Sepeda motornya terlempar, ya, ketabrak oleh mobil di sebelah saya, mobil Fortuner. Lalu kemudian untung saya bisa mengerem sehingga tidak sampai menabrak pengendara yang ada di situ. Lalu saya keluar sedikit supaya mencari jalan, lalu dipotong oleh mobil Fortuner plat B itu, ya, ke pinggir, ya. Lalu supirnya keluar, dia menyalahkan saya, katanya saya kenapa tidak memberi saya ke kanan. Saya bilang saya belok kiri bukan belok kanan. Lalu saya lihat bodi mobil saya yang sebelah kanan, ternyata dia masih bersih, tidak terjadi goresan sedikit pun, sehingga saya pikir pasti bukan karena mobil saya sepeda motor ini tadi, pasti ada karena mobil yang ada di sebelah kanan saya. Jadi tadinya saya pikir pengendara itu akan terjepit oleh 2 mobil saya dan mobil di sebelah kanan, ternyata tidak, ya. Jadi terkena sehingga saat itu saya merasa tidak ada urusan dengan dia karena mobil saya tidak ada satupun yang lecet, ya. Saya berada lagi di jalan. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi sehingga saya sampai di Jogja dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Hanya hari ini memang kurang nyaman badan, tapi kemarin Bu Maya sudah bilang, Pak, kebetulan Maya Sabte itu datang, gitu. Bagaimana kalau Maya Sabtenya ambil bagian kota, gitu. Kebetulan jadwalnya jadwal saya, tapi karena saya sedang tidak enak badan, begitu mendapat tawaran dari Ibu Malesri, saya katakan, oh ya, bagus sekali itu. Tapi katanya Pak Mayor dan jadi kotak-kotak gitu dari hari Sabtu itu. Jadi ya sudah, hanya kembali ke saya. Saya rasa itu kesaksian saya, semoga memberkati kita sekalian. Amin. Saya kita semua juga memiliki kesaksian masing-masing dalam hati, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sertai tidak pernah berubah, tidak berubah begitu kan. Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah berdiri mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa kami kembali.
Firman-Mu sungguh kukagumi Tuhan. Sampai kini tidak ada duanya. Dan pagi ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Berjalan pada kami dan kami sudah siap menerima. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti terganggu dengan suara batuk saya, mohon dimaklumi ya, karena memang tadi malam batuk terus sehingga sampai saat ini saya belum sempat beristirahat. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 dan Filipi 4 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11 dan Filipi 4 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11 dan Filipi 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lalu Filipi 4, katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar menundukkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti mencari kebahagiaan, betul? Ada yang tidak sedang mencari kebahagiaan, angkat tangan. Yang tidak mencari kebahagiaan, tidak ada ya. Setiap kita pasti mencari kebahagiaan. Sejak muda hingga usia lanjut, hampir semua keputusan hidup yang kita buat didorong oleh satu tujuan, yaitu kita ingin berbahagia. Ada yang berpikir bahwa kebahagiaan ada pada kekayaan. Karena itu mereka bekerja dengan sangat kuat sekali. Siang malam mereka bekerja untuk mendapatkan kekayaan, karena mereka berpikir di dalam kekayaan ada kebahagiaan. Ada orang menganggap bahwa kebahagiaan ada pada jabatan, sehingga mereka berani sikut kanan, sikut kiri gitu ya, supaya akhirnya mereka bisa mendapatkan jabatan. Ada pula orang yang berpikir bahwa kalau populer itu mereka akan bahagia. Kalau berpendidikan tinggi, mereka akan berbahagia. Kalau mereka punya rumah yang lebih besar dan lebih bagus, itu akan berbahagia. Kendaraan yang lebih bagus akan berbahagia. Atau tabungan yang lebih banyak, mereka akan merasa lebih berbahagia. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun pertanyaannya, mengapa orang-orang yang telah memiliki semuanya itu tetap hatinya terasa kosong? Mengapa orang-orang yang sudah memiliki semuanya itu, kekayaan, mobil mewah, rumah yang lebih besar, tapi mereka tetap merasa tidak berbahagia? Pertama kali mereka memiliki, mereka senang. Tapi lama-lama mereka akan merasa sesuatu yang biasa dan mereka merasa kembali tidak berbahagia. Jadi mengapa orang yang rumahnya besar tapi tidak merasa bahagia? Mengapa orang yang hartanya berlimpah tapi sulit tidur? Mengapa ada keluarga yang tampak sempurna tapi hidup dalam pertengkaran, saudara sekalian? Sebaliknya,
kita sering menemukan orang-orang yang sederhana, yang hidupnya biasa-biasa saja, ya, tanpa harta yang banyak, ya, tapi wajah mereka penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada keluar timur di sini, ada keluar Lestari, ya. Ya. Ketika kita makan hanya dengan nasi dan sambal dan ikan gereh gitu kan, kadang kita merasakan betapa nikmatnya apa yang kita makan, ya. Tapi saya pernah diundang oleh seorang pengomrak, Edwin Surajaya. Waktu itu dia orang terkaya ke-17 kalau tidak salah. Saya diajak makan sup sirip ikan hiu yang harganya 400.000 satu mangkok pada waktu itu, sudah sekian, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata rasanya lebih enak istri saya makan sup ikan, membuat sup ikan. Apakah di situ tak kebahagiaan saudara sekalian? Apa pada makanan yang kita makan ada bagian kebahagiaan di sana? Tidak ada. Ya, kebahagiaan itu ada dalam hati kita masing-masing. Dalam Yohanes 16:15 saya sudah dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau sukacita Kristus ada di dalam kita, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak berkata, aku akan memberikan banyak harta kepadamu, tapi ia berkata, aku memberikan sukacitaku kepadamu. Sukacita Kristus adalah sebuah sumber kebahagiaan yang sejati, saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal yang berkait dengan kebahagiaan tersebut. Yang pertama adalah kebahagiaan bukan di luar, tetapi di dalam Kristus, saudara sekalian. Dunia mengatakan bahwa kebahagiaan berasal dari apa yang kita miliki. Itu dunia yang bilang. Kalau punya rumah baru, kita bahagia. Kalau punya kendaraan baru, kita bahagia. Kalau kita mendapat promosi jabatan, kita bahagia. Namun pengalaman hidup menunjukkan bahwa kebahagiaan yang tergantung pada hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, ternyata hanya sementara, saudara sekalian, tidak bisa langgeng. Kita memang senang pada waktu jabatan kita naik, pada waktu mobil baru kita dapatkan, pada waktu rumah baru kita dapatkan, hati kita senang, saudara sekalian. Tapi berapa lama kemudian kita merasa senang? Tidak lama, saudara sekalian. Setelah itu kita akan kembali kepada kondisi semua, ya. Itulah sebabnya yang diberikan dunia tidak pernah benar-benar memberi kita kebahagiaan. Seorang petani dari sawah